jalan sudah jadi. Ini ketebalan aspal sudah menurut standar sudah oke. Kepadatan aspal juga sudah bagus menurut standar ini. Aspal juga rata ini. Oke lah. Hasilnya bagus ini. Ini tinggal pengerjaan beremnya pinggir-pinggir ini. Oke. Wah, itu. Mas, ya. Gimana Pak hasilnya Pak? Nah, kalau masalah hasil aspal jalan ini sudah memenuhi standar, sudah memenuhi syarat. Ketebalan aspal maupun panjang lebar jalannya sudah memenuhi syarat. Nah, jadi gini Mas Bendi, ini kan pengerjaan jalan aspalnya sudah selesai, tinggal PR-nya 2 lagi ya. Nanti untuk kedepannya kita pengerjaan berem ya di pinggir-pinggir ini, terus habis berem itu langsung nanti disiring sekalian. Oh, jadi langsung disiring aja Pak? Jadi nanti kalau musim penghujan kan kalau air masuk ke aspal, jadi aspalnya awet dulu. Nah, itu untuk desa Kencono itu udah berapa persen? Kalau di desa Kencono itu ya Pak, itu udah 80%. 80%. Ya nanti sekalian usul juga untuk di berem pinggir-pinggirnya semua Mas disiring ya. Oh ya Pak, ini Ya, saya mau gimana? tanya ya Pak, kalau di desa Umbul Jati itu gimana ya Pak ya? Oh, masalah desa di Umbul Jati itu Iya, Pak. nanti kita tunggu ACC dari Pak Handoko ya. Nah, nanti kita obrolin saja di rumah Mas Bendi aja ya, sekalian silaturahmi lah di rumah Mas Bendi. Ini kan deket sih daerah ini sama rumah Mas Bendi kan? Di rumah saya Pak? Iya Mas, gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa Pak. Oh iya, nanti kan kita bahas banyak obrolan di situ Mas. Nah nanti kalau misalkan Mas Bendi ini kerjanya bagus, saya lihat ini kan bagus ini. Nanti kalau proyek selanjutnya ini insya Allah Mas, tahun depan ya, Iya. kita ada proyek provinsi Mas, itu jalan provinsi. Jadi insya Allah Mas Bendi bisa saya panggil lagi. Oh siap. Nah, sekalian nanti membahas oknam jalan ini ya. Iya. Dan anak Mas Bendi berapa, anak buah Mas Bendi berapa, nanti kan tinggal bayaran aja masalah itu ya. Iya Pak, siap Pak. Ya udah ya Pak. Ya, langsung ke rumah Mas Bendi aja ya. Iya. Ya udah yuk. Buku oknam Mas sudah dicatat semua kan Mas? Sudah Pak. Oh ya, nanti tinggal pembayaran Mas ya. Iya. Terus di rumah sih. Ayo Pak. Ini rumah Mas Bendi. Iya Pak, ini gubuk saya Pak. Oh iya ya. Ayo Pak, monggo Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini Pak gubuk
saya Pak. Yalah, nggak apa-apa Mas Pendi. Yang penting kan bisa untuk berteduh gitu loh. Iya Pak. Tapi ya, ini seluruh rumah Mas Pendi loh. Ya alhamdulillah Pak. Ini juga berkat Pak Buyung. Saya kerja terus ngumpulin uang buat bangun rumah kecil kayak gini Pak. Ya nggak apa-apa, disyukuri saja Mas Pendi. Insya Allah kalau memang kerjanya Mas Pendi bisa konsisten seperti ini, bakalan banjir proyek Mas Pendi. Jangan khawatir ya. Ya, amin amin. Yang penting kerja itu yang pertama harus jujur ya, yang kedua harus disiplin, yang ketiga harus rajin. Itu kuncinya seperti itu. Iya Pak. Oh ya Pak. Ya, ini Mas. ngomong-ngomong bawa mau minum apa Pak? Alah, kalau nggak ngerepotin ya biasalah, kopi aja. Oh kopi aja. Kebetulan belum ngopi tadi Mas Pendi. Ya udah aku tak ke belakang dulu ya Pak. Oh ya, Beres nih. iya 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 iya. Iya ya. Saya salut sama Mas Pendi. Ya walaupun gajinya lumayan besar, tapi rumahnya sederhana. Itu menandakan Mas Pendi orangnya itu tidak suka hidup boros, tidak suka berfoya-foya. Yang diterapkan adalah sistem kesederhanaan. Ya, salut saya. Yul. Iya Mas. Ini di depan itu ada tamu Yul. Kamu tolong buatin kopi ya. Tapi kamu jangan ke depan, biar aku aja yang ngambil ya. Iya, tak bikinin Mas. Ya. Tunggu sebentar ya Pak ya, lagi dibuatin Pak. Ngomong yang bikin kopi siapa Mas Pendi? Istri saya Pak. Oh, Mas Pendi udah punya istri. Iya Pak. Saya kirain masih bujangan. Ini istri Mas Pendi di mana? Itu di dalam Pak. Cuman gini Pak, dia itu pemalu Pak sama orang Pak. Tadi saya suruh kesini malu katanya Pak. Oh, istri Mas Pendi pemalu. Iya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa hidup bahagia ya Mas ya. Ya alhamdulillah lah Pak Mas. Nah, Mas, mengenai obrolan masalah jalan itu, Mas Pendi nggak usah khawatir. Insya Allah Mas Pendi akan saya ajak lagi. Saya akan ngomong sama Pak Handoko ya, nanti agar Mas Pendi yang megang proyek tersebut. Alhamdulillah Pak. Berarti saya ini yang Ya nanti kita tunggu. oh iya. Saya rundingkan dulu sama Pak Handoko. Kalau memang clear ya, nanti saya panggil lagi Mas Pendi. Iya Pak. Dulu soalnya ini kan proyek akhir tahun sudah selesai ya. Insya Allah tahun depan akan ada lagi proyek jalan provinsi. Ini lebih besar lagi Mas ya. Iya Pak. Mana ya Mas Fendi? Kok lama banget? Tak anterin aja lah. Ya semoga segera di ACC lah ya Pak ya. Ya Mas Pendi berdoa aja, mudah-mudahan Pak Handoko segera meng-ACC dan apa bisa membawa Mas Pendi. Iya Pak. Ini istri Mas Pendi nih. Ini minumnya Mas. Istrinya Mas. Iya Pak. Pak, dari saya istrinya Pak. Oh iya Mbak. Bentar ya Pak ya. Ini Mas Pendi. Sini. 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 Ya Allah Mas. Kan saya udah bilang tuh Yul, kamu jangan keluar-keluar. Itu ada bos aku. Kamu duduk nggak sih kamu bilangin? Kamu tuh lihat tuh kondisi kamu, menjijikan kamu nggak? Saya itu malu loh Yul. Ya. Kamu mau malu-maluin aku di depan bosku? Hah? Maafin aku Mas. Maaf. Awas sampai kamu keluar lagi. Hajar.
banget Pak. Oh iya Mas Pendi, sebelumnya saya mohon maaf nih Mas ya. Itu tangan dan mukanya istri Mas Pendi itu kenapa sih Mas? Oh, istri saya nggak apa-apa itu Pak. Dulu itu cuma gejalanya biduran Pak, karena mungkin melepuh jadi ngoreng kayak gitu Pak. Oh, sampai parah seperti itu Pak ya? Iya, cuman mungkin ya 1 bulan lagi sembuh lah Pak. Oh, jadi istri Mas Pendi hanya biduran. Iya Pak, alergi Pak. Tapi udah diobatin kan Mas? Kalau obatnya itu nggak tanggung-tanggung Pak, kadang di bidan, kadang di puskes. Sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting Mas Pendi harus tetap sabar merawat istri Mas Pendi. Iya Pak, setiap hari juga saya kompres dia Pak. Saya rawat, pokoknya setiap hari juga saya mijetin Pak. Kasihan Pak saya Pak. Ya, Mas Pendi memang harus sabar ya. Karena juga lagi keadaan sakit ya. Nggak apa-apa, itu pahala buat Mas Pendi merawat istri yang lagi sakit. Iya Pak, makanya Pak, saya itu sering telat Pak. Bahkan uang saya habis itu demi istri saya Pak. Nggak apa-apa Mas Pendi, dia yang sabar itu sudah kewajiban seorang suami ya. Ya mungkin ini ujian dari Allah Pak. Seperti halnya ujian yang diberikan Nabi Ayub Pak, menderita penyakit kulit Pak. Sudah, nggak usah nangis. Ini jadikan pelajaran buat Mas Pendi, jadikan pedoman untuk Mas Pendi ya. Iya Ayo telah menyontohkan untuk kita bersabar ya. Insya Allah setelah ujian ini pasti akan ada kebahagiaan ya. Iya Pak. Bisa mengeluh sedih ya. Insya Allah Allah kasih jalan yang terbaik untuk Mas Pendi dan istri Mas Pendi ya. Nah sekarang saya jadi tahu Mas Pendi, keadaan keluarga Mas Pendi, keadaan istri Mas Pendi. Mas Pendi sering telat kerja ya. Nggak apa-apa Mas, kalau memang keadaan seperti ini saya maklumin Mas. Udah Mas, kalau gitu saya mau pamit pulang dulu. Loh Pak, nggak makan dulu Pak? Terima kasih ya kalau itu Mas ya. Ini mohon maaf ya Pak ya. Pak Andoko nggak bisa nemuin kita hari ini. Oh nggak bisa hari ini? Nggak bisa. Ya udah Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti tolong kabarin ya Pak. Ya nanti saya akan kabarin ya. Dan Mas gitu. Iya Pak. Mas ya. Ya. Yuk. Monggo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Pendi yang sabar ya. Iya Pak. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk keluarga Mas Pendi. Amin amin. Ya, aja dulu Mas Pendi. Iya Pak. Hati-hati ya Pak ya. Mas. Ada untungnya juga ini Yulia punya penyakit kulit. Bisa buat alasan aku mangkir kerjaan. Bawa belum? Mas, Mas, Ya Yul, kenapa Yul? ini Mas. Kenapa lagi? Kenapa sih Yul? Mas terus. Ada apa? Aku nggak enak badan Mas. Terus ini korengnya juga gatel banget. Buang. Sana.
Terus kenapa emangnya? Tolong beliin obat, Mas. Kamu kan bisa sendiri sih, Yul. Kamu masih bisa jalan loh. Saya ini buru-buru mau kerja. Kamu repotin terus loh. Tolong Mas beliin obat. Kamu kan bisa jalan sendiri sih, Yul. Ngalem bener loh kamu. Aku lemas, Mas, nggak bisa jalan. Itu urusan kamu loh, Yul. Itu juga kan warung deket toh. Aku ini buru-buru loh, Yul. Kamu bisa nggak sih 1 hari aja nggak ngerepotin aku? Nih, korengnya juga agak tentang. Cici ya. Sikirin. Nggak usah cengeng kamu. Yul, aku ini mau kerja, Yul. Kalau setiap hari saya ngurusin kamu terus, kita mau makan apa, Yul? Kalau kayak gini terus, Yul, saya yang nggak kuat, Yul. Saya bisa mati muda, Yul. Kalau bisa, mending kamu aja yang mati lah. Bisa stres saya punya istri penyakitan kayak gini. Kok ya nggak mati-mati kamu sih, Yul? Orang dari tadi kok nyusahin terus. Repotin terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yul, kamu kenapa? Pak, ini korengnya agak Udah, tentang. jangan. Jangan digaruk. Udah, biarin dulu. Diam tangannya, diam. Aku juga nggak enak badan, Pak. Yul, Pak, pusing, Pak. Tapi Mas Fendi nggak mau beliin obat, Pak. Pendi, sekarang kemana Pendi? Udah berangkat kerja, Pak. Ya Allah, Yul. Suami kamu semacam apa? Di saat istri seperti ini kok dia beratin kerja? Semenjak aku sakit, Pak, aku dicampain sama Mas Fendi, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pura-pura diberobatin, Pak. Enggak sama sekali. Astagfirullahaladzim. Aku tersiksa, Pak, kalau kayak gini terus, Pak. Kamu jangan ngomong kayak gitu, Yul. Yang namanya rumah tangga mesti ada ujian seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting ya, selagi suami kamu masih bertanggung jawab, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Yaudah, Yul. Kalau bisa kamu bertahan dulu, kamu bersabar. Paling tidak kamu mendoakan supaya hati suamimu itu bisa berubah. Dan di sini juga bapak nggak tinggal diam kok, Yul. Itu lahan sawah itu sedang bapak usahain, bapak jual. Niat bapak buat berobatin kamu. Apapun akan bapak lakukan, Yul. Yang penting kamu cepat bisa sembuh seperti dulu lagi. Kamu yang sabar ya. Iya, Pak. Ya udah, Yul ya. Ini bapak mohon maaf bener ini. Bapak nggak bisa lama-lama di sini karena bapak sudah ada janji sama Pak Atmo mau nengokin tanah yang mau dijual itu. Siapa tahu cepet laku, beliau mau itu ya. Iya, Pak. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Bener ini kamu nggak apa-apa? Iya, ini bentar lagi juga Mas Fendi siangan pulang, Pak. Ya udah, Yul, bapak tak pamit dulu ya. Iya, Pak. Pokoknya baik-baik kamu. Hati-hati ya, Pak. Doain tanahnya cepet laku. Iya, Pak. Udah. Pokoknya kamu yang sabar ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ini nggak ada pemasukan hari ini. Woi, Dol! Wah, betulan ini mangsa. Sini.
Sini dulu lah. Sini dulu sini. Nggak apa-apa. Wah, kayaknya bau-baunya habis cairan ini, mantor. Cairan bambu itu Beb. Aku lagi pusing Beb. Pusing kenapa? Aku baru aja dipecat Beb. Duh, kok bisa pecat? Aku korupsi ketahuan. Aduh, ya kamu sih dondol. Kalau mau main kayak gitu tuh ya kamu harus pinter lah. Lah ini kayaknya kamu masih pakai rompi, bukannya kamu habis pulang kerja? Ya ini baru dipecat saya Beb. Waduh, orang aku niatnya mau minta jatah kayak biasanya kok malah. Ya udah, nggak apa-apa lah, ke rumahku aja yuk. Aku lagi pusing ini. Jangan di rumahmu lah, Dol. Nggak kenapa sih? Males saya tuh kalau ada istrimu. Nggak betah saya tuh. Bau. Maaf loh ini. Tempat lain aja lah. Ya gitulah. Temen-temen sekarang udah pada jauhnya aku Beb. Ya karena istri aku Beb. Bahkan sampai saya kepecat ya gara-gara istri aku. Ya jelas lah, Dol. Lagian gini loh. Siapa sih yang betah di rumah kamu, Dol? Saya ya kalau main rumah kamu nih. Semenit aja saya nggak betah jujur, Dol. Bau, pengen muntah saya. Terus gimana ini? Ya kalau menurut saya sih gini, Dol. Ini ya mohon maaf nih, bukannya mau ikut campur. Istri kamu kan keadaannya kan kayak gitu nih. Ya kamu tahu sendirilah, baunya aja udah gak enak. Ya sama aja kamu melihara bangkai lah, Dol. Masa kamu mau terus-terusan kayak gitu? Kamu masih gagah. Masa kamu gak ngerti sih? Terus maksud kamu ini gimana? Ya itu kamu bikin sendiri lah. Emang kamu kuat nih terus-terusan ngurusin istri kamu? Jujur Beb, aku udah gak kuat Beb. Kalau saya jadi kamu, Dol, istri kamu kan masih punya orang tua nih, ya kan? Iya. Kamu udah bertahun-tahun ngerawat istri kamu. Ya kalau sembuh. Kalau terus-terusan seperti itu, kalau saya sih mending pulangin aja ke rumah orang tuanya, Dol. Masalah mau pisah, mau cerai itu urusan belakangan. Cerai pun nanti kamu bisa nyari istri lagi, ya kan? Kamu masih gagah, masih keren, masa kamu kelihatan aja bingung, Dol. Bener juga omongan kamu. Ya iyalah. Ini yang pertama, gara-gara istri kamu, kerjaan kamu hilang. Yang kedua, sekarang temen siapa yang mau main tempat kamu, Dol? Cici, terus terang. Kamu emang bener-bener teman baikku Beb. Ya udah ya Beb. Ya yuk, ke rumahku yuk. Waduh, karena saya tadi udah bilang, Dol. Saya nggak mau kalau suruh main tempatmu lagi. Nggak betah saya. Nanti kalau istri kamu udah nggak di rumahmu, saya maulah tempat kamu lagi lah. Sekarang urusin dulu istri kamu itu. Terserah mau dibuang, mau pulangin, terserah kamu lah. Ya udah, aku pulang dulu Beb. Oke. Makasih solusinya Beb. Siap. Duluan Beb. Go. Ya benar. Ini rumahnya Pak. Oh, ini rumahnya Pak ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak. Oh ya. Masuk. Benar ini rumahnya Pak Husin? Betul sekali Pak. Wah. Mari sekalian duduk. Iya Pak. Ini maaf Pak ya, kayak gini tempatnya. Ya, Pak. Iya, mohon maaf Pak. Ini Bapak berdua ini dari mana ya? Oh, ini kami berdua dari PT Tulang Jaya. Itu PT Tulang Jaya itu menangani semua pembangunan jalan yang ada di Indonesia, Pak. Oh iya. Ini mohon maaf Pak ya. Ini kedatangan Bapak berdua ini ada kepentingan apa Pak ya? Jadi gini Pak, ini membahas masalah mengenai tanah Bapak. Untuk pembayaran ganti rugi itu bisa diambil minggu depan Pak. Pak, jadi ini tentang ganti rugi yang buat jalur tol itu Pak? Iya, betul, Pak. Karena Bapak terkena dampak jalan tol. Alhamdulillah ya Allah Pak.
Itu kira kalau boleh tahu Pak ya, itu nominalnya berapa Pak? Nominalnya sekitar 1,5 miliar Pak. Ah ya Allah. Nah, ini rezeki Bapak ya. Pak, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Pak, Pak, ini suatu berkah buat saya Pak. Itu saya sudah capek Pak menawarkan ke orang-orang. Penawaran mereka paling 30-40 juta sudah mentok Pak. Saya sedih sekali Pak dengan kondisi anak saya. Ya Allah, saya merasa bersyukur Pak. Terima kasih sekali. Mungkin lantaran Bapak ini berdua, saya bisa dapat rezeki sebesar ini Pak. Ya, ini rezeki dari Allah atas kesabaran selama ini dari Pak Husin ya. Alhamdulillah. Ini mohon maaf Pak, Bapak minumnya teh apa kopi Pak? Aduh, mohon maaf Pak Husin, nggak usah repot-repot. Ini kami mau ada urusan lagi Pak. Ini beneran loh Pak? Ya bener, nggak usah Pak, nggak usah repot Pak. Ya Allah Pak, mohon maaf Pak ya, buat saya kayak gini ya. Udah nggak apa-apa. Udah kalau gitu Pak Husin, kami berdua mau pamit pulang dulu. Oh ya, mari. Ya, udah. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Iya, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang, Mas. Mas berobatin aku, loh. Kamu mau berobat Yul? Hah? Iya. Mending kamu sekarang ikut aku aja Yul. Kamu ini kan udah menjijikkan ini. Ikut aku Yul. Mana, Mas? Buruan. Kemana? Gak usah kelalar kamu. Sini kamu Yul. Mas. Mau kemana, Mas? Kamu pengen tahu Yul? Kamu mau saya pulangin ke orang tua kamu Yul? Ya Allah, Mas. Jangan, Mas. Buruan. Saya udah muak sama kamu Yul. Mau, Mas. Kamu hidup sama saya, bukannya saya bahagia malah menderita Yul. Buruan kamu. Kamu tega, Mas, sama aku, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Inilah jalan rezeki buat anak saya ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat karunia-Mu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ben, ini ada apa? Pak, saya sudah capek Pak. Saya sudah nggak kuat ngurus Yulia Pak. Lebih baik Yulia urus saja Pak. Saya udah bosen Pak. Astagfirullahaladzim. Lihat Pak, Ya Allah. keadaannya aja menjijikan loh Pak. Yulia Pak, setiap hari itu hanya ngerepotin saya terus Pak. Asal bawa tahu Pak, gara-gara Yulia juga Pak, saya dipecat hari ini Pak. Astagfirullahaladzim, Pen. Kamu sadar nggak? Kamu ngomong kayak gitu, kondisi istri kamu sedang kayak gini. Hah? Kamu harusnya sadar kewajiban kamu sebagai suami ngurusin istri. Saya nggak peduli Pak, soalnya Yulia itu sudah menyusahkan saya terus Pak. Pokoknya Pak, hari ini juga saya talak Yulia Pak. Sabar dulu, Pen. Pendi. Alah nggak sabar-sabaran Pak. Sabar dulu. Bapak mau belum ngomong ini. Masuk dulu. Enggak. Pokoknya Yulia saya pulangkan Pak. Saya mau pulang. Pendi, Pen. Masuk rumah dulu. Bapak mau ngomong sesuatu, Pendi. Sabar dulu. Bisa dibicara. Pendi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pokoknya Pak, surat cerai saya akan segera urus Pak. Sabar ini ya, sabar. Tenangkan hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah sabar ya. Ujian apa lagi ini, Pak? Ya Allah. Kenapa masalahnya bertubi-tubi, Pak? Udah sabar ya. Kamu harus tetap tabah, tetap kuat. Kamu harus yakin
Mungkin ini sudah kehendak Allah ya. Gak apa-apa, kamu berbesar hati saja. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Kamu yang sabar ya. Kalau memang suami kamu sudah nggak mau ngurus kamu, nggak apa-apa. Kamu sama bapak saja. Bapak akan urus semuanya. Kita masuk aja. Roda pasti berputar karena ku yakin. Yul, Mbak Siti berangkat nggak? Enggak berangkat. Dia nganter mantan, Pak. Kemarin izin. Itu si Anto? Si Anto di belakang itu. Oh yaudah, nggak apa-apa. Ini semuanya perlengkapannya udah kan? Udah, Pak. Itu pengiriman yang kemarin udah. Ya, dia masih di perjalanan. Paling nanti jam 3-an sampai sini, Pak. Udah nggak apa-apa. Alhamdulillah, Pak. Pesanan tas, benda itu banyak, Pak. Oh ya, kalau itu kan berarti kita kedepannya kan mungkin lebih stok lebih banyak lagi. Oh iya, ini seperti kebiasaan kita setiap hari Jumat kan, Jumat berkah. Udah dipersiapkan semuanya buat besok. Udah, Pak. Tadi aku udah masak. Loh, Pak. Itu bukannya Mas Fendi ya, Pak, ya? Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mungkin itulah balasannya orang-orang yang berbuat zalim. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang tersebut ya. Iya, Pak. Banyak-banyak istighfar. Untuk para suami, hargailah istrimu, sayangilah istrimu selagi ia masih ada. Semarah-marahnya Anda, suami, jangan sampai menyebut kekurangan istrimu. Sesalah-salahnya istrimu, tolong jangan sampai menghina atau mencelanya, karena murka Allah atasmu bila menzoliminya. Tak ada gading yang tak retak. Istrimu bukan bidadari dan kamu pun bukan malaikat. Istrimu punya kekurangan dan kamu pun juga punya kekurangan. Jika dirimu belum bisa membuat istrimu tersenyum dan bahagia, setidaknya jangan membuat ia menangis. Rangkullah dia dalam dekapanmu.